Nah, ini ada kabar terbaru nih ya soal Bali, yaitu turis WNA ya, nanti tidak boleh rental motor di Bali, harus pakai mobil travel gitu. Nah, ini memang setuju nggak setuju sih ya. Kalau mungkin kalau kita ngelihat kelakuan turis ini ya, yang dimana di Bali dia itu udah nginjek-nginjek banget ya, dia pakai motor rental itu nggak pakai helm, lalu nggak pakai baju bahkan, terus seenaknya saja di jalan gitu. Itu udah banyak banget tuh ininya, apa, viralnya. Dan terakhir itu rental mobil maupun motor nggak pakai plat dan diganti pakai nama-namanya. Itu gila banget sih ya. Ini malah lebih ini ya, lebih parah dari orang lokal sendiri. Kalau orang kita sendiri itu paling kalau modifikasi plat nomor paling banter ya namanya digeser-geser, nomornya digeser-geser gitu loh biar gaya nama gitu. Ini malah nggak pakai plat banget, tapi pakai plat dengan nomornya. Udah, pokoknya kelakuan-kelakuan turis ini di Bali sih udah kelewatan banget ya, banyak sekali kasus-kasusnya gitu. Nah, tetapi dengan kemudian mau dilarang sama sekali nggak boleh sewa motor sih menurut saya agak berlebihan ya. Ini kayak kita mau gebuk tikus, tapi kita nggak nangkep tikusnya, tapi membakar lumbungnya gitu. Jadi ada tikus masuk lumbung, kita bakar lumbungnya, jadi ikut kebakar juga tuh padi-padinya segala macam di dalam lumbung gitu. Nah, mungkin yang lebih tepat adalah ditindak tegas saja turis-turis yang yang melanggar aturan itu, karena selama ini mungkin mereka berani begitu karena nggak banyak ditindak tegas. Mungkin yang ditindak tegas nggak semua gitu. Kedua juga rental nakalnya ditindak tegas. Kasihan juga kan tiba-tiba nggak boleh ngerental motor, nanti rental motornya jadi susah dong, nggak punya penghasilan lagi, nggak punya mata pencarian lagi. Kedua juga setahu saya dari teman-teman Bali itu, di Bali itu banyak jalan-jalan kecil yang itu cocok memang pakai motor, dibanding kalau misal semua dialihkan ke mobil rental, nanti jadi macet di mana-mana gitu kan. Ya itu nggak cuma Bali ya, semua daerah tuh begitu gitu. Makanya dulu tuh ada Uber buka di Indonesia, itu akhirnya gulung tikar karena dia telat mengantisipasi soal motor gitu kan. Ternyata di Indonesia itu memang motor lebih pas ya dibanding dengan misal mobil gitu, karena macet, jalannya kecil segala macam gitu. Nah, jadi ditindak aja, termasuk ditindak tuh turis-turis yang ngadain pelatihan pelatihan mengendarai motor gitu. Ya kalaupun ada begitu harusnya yang bikin orang lokal gitu. Tapi kalau baru belajar begitu harusnya nggak boleh bawa motor, bahaya kan nanti jadi kecelakaan dan segala macam gitu. Nah, untuk teman-teman Bali saya dukung banget ini yang terus melakukan penertiban atau namanya terhadap bule-bule nggak jelas ini kayak Nilo, itu bagus buat Nilo. Terus teman-teman Bali yang lain, pokoknya jangan mau deh kita seolah-olah bukan jadi tuan rumah di negeri sendiri ya, karena kemudian berharap pariwisata membaik, kemudian terus bule merasa dia yang membayar, terus merasa seenaknya, merasa mereka sultan banget itu datang di Indonesia. Itu mungkin karena memang mereka punya punya duit yang memang kursnya lebih gede daripada duit kita gitu. Tapi sebenarnya banyak juga tuh bule-bule kere sebenarnya. Lalu kemudian datang ke sini sok sultan gitu kan. Semua peraturan mau diterabas segala macam. Terus sering juga yang nantangin penduduk lokal, mentang-mentang badan mereka lebih gede gitu kadang-kadang kan. Itu memang perlu tindak tegas sih. Nah, terutama dalam hal ini aparat gitu. Pemda, kalau Mas Menteri juga udah udah mau warning juga. Mereka berwisata di Indonesia tentunya harus patuh dalam koridor hukum dan norma-norma yang ada di Indonesia. Dia welcome terhadap semua wisatawan, tetapi tidak welcome terhadap wisatawan yang kayak gitulah, yang menginjek-injek daerah Bali gitu. Kita jangan takut lah, wisatawan Indonesia itu banyak kok. Indonesia itu domestic marketnya tinggi juga kok, gitu kan. Konsumsi domestiknya tinggi, termasuk wisatawan Indonesia juga banyak gitu loh. Jadi jangan takut kehilangan, apalagi bule-bule begitu tuh biasanya bule-bule kere gitu, yang kalaupun mereka nggak balik ke sini, di blacklist dari sini juga nggak rugi gitu. Makanya bule-bule yang seperti ini tandain aja deh, tandain nanti di blacklist aja gitu. Jadi yang udah pernah kena, udah deportasi itu menurut saya jangan cuma deportasi, di blacklist aja sekalian gitu. Dan sekali lagi kembali ke sewa motor tadi, saya nggak setuju ya. Lebih baik memang ditindak. Memang akan lebih susah memang menindak yang bermasalah saja, kan itu perlu memilah-milah yang bermasalah daripada yang lebih ya mirip
mencari tikus di lumbung padi itu emang agak susah itu karena harus bongkar-bongkar gitu. Lebih gampang membakar lumbungnya ya seperti tadi itu Pak Gubernur itu dia udah kesel, udah susah, udah dia ditiadakin semua ya. Itu efeknya nggak baik terhadap mereka yang selama ini bener gitu, bener terhadap ini ya, ada turis yang bener, yang dia punya SIM internasional mungkin, yang dia naiknya udah bener, gak pernah buat permasalahan, platnya gak diganti gitu, juga rental-rental yang bener gitu. Masa gara-gara ulah, ya emang banyak sih yang berulah gitu, tapi ya jangan, walaupun yang bener cuma satu ya jangan sampai ikut kena juga gitu loh. Ya makanya di situ ya perlu aparat ya, polisinya diperbanyak untuk melakukan razia segala macam gitu. Selama ini yang WNI kena razia ya banyak gitu kan, bisa nangkep-nangkepin WNI razia. Masa bule enggak gitu. Pokoknya kita jangan merasa lebih rendah lah dari bule gitu. Kita sama kok, sama-sama orang gitu kan. Semoga turis-turis ini di Bali nanti bisa lebih ini ya, bisa menghargai culture, menghargai hukum yang berlaku, dan untuk aparat ditindak tegas saja, kalau perlu di blacklist, dideportasi, di blacklist segala macam. Dan tolong Pak Gubernur itu peraturannya untuk melarang semua turis menyewa motor sebaiknya nggak dilakukan itu. Kasihan teman-teman kita yang punya jasa persewaan motor di sana. Oke, terima kasih.